Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan jembatan, maksud kami terkait dengan bencana banjir dan longsor di kawasan Tapanuli, kita sudah bergabung dengan kontributor berita satu, Franky Silitonga di Tapanuli, Sumatera Utara. Ya, selamat siang, Franky Silitonga. Ya, dari pantauan Anda sejauh ini bagaimana kondisi jalur perbatasan antara Kabupaten Tapanuli? Silakan, Franky Silitonga. Untuk perbatasan dari Tapanuli untuk melalui jalur akses ke Kabupaten Tapanuli Tengah saat ini terhambat putus total. Di mana ada jalur yang mau dilalui untuk ke Kabupaten Tapanuli Tengah melalui dari jalur lintas barat dan lintas tengah. Lintas baratnya untuk melewati dari Kecamatan Pahai tertutup total karena amblasnya jalan. Untuk dari lintas tengahnya, dari Kabupaten Tapanuli Tengah juga melewati dari Kecamatan Sitahuis. Untuk saat ini lumpuh total sehingga arus lalu lintas dialihkan balik untuk ke Kota Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Dan untuk saat ini kita masih susah untuk mendapatkan informasi dari Kabupaten Tapanuli Tengah, di mana saat ini di Kabupaten Tapanuli Tengah lumpuh total. Seperti untuk akses sinyal tidak bisa, sehingga kita susah untuk mendapatkan informasi saat ini. Demikian. Baik, Franky. Lalu kalau dari pantauan Anda di sana, Franky, ini seperti apa? Apakah sudah ada bantuan yang datang ke lokasi terdampak? Untuk saat ini bantuan dari Kabupaten Tapanuli Tengah masih susah untuk disalurkan, akibatnya banjirnya masih ada sekitar 2 meter untuk saat ini. Sehingga penyaluran bantuan seperti sembako dan pakaian susah disalurkan akibat akses jalan yang sangat susah dilalui untuk saat ini. Demikian. Baik. Kalau untuk cuaca sendiri, ini bagaimana di sana? Saya lihat ini tempat Anda melaporkan sudah mulai hujan juga ya sampai saat ini. Seperti apa, Franky? Ya, untuk saat ini di Kabupaten Tapanuli Utara dan juga di kawasan Tapanuli saat ini masih hujan. Namun kami mendapat informasi saat ini di Kabupaten Tapanuli Tengah juga masih hujan deras. Demikian. Jadi hujan ini sudah mulai dari kapan melanda kawasan Anda melaporkan saat ini? Ini dilanda hujan deras ekstrimnya terjadi mulai dari sekitar hari Senin kemarin hingga sampai sekarang saat ini. Baik. Demikian, Pak. Dari hari Senin kemarin itu sudah ada artinya sudah mulai terdampak begitu di sana. Apa saja yang terjadi pada saat itu ketika hujan mulai melanda pada Senin kemarin? Yang terdampak pada saat ini, pada hari Senin kemarin dampaknya hujannya deras sehingga mengakibatkan longsor di beberapa lokasi dan sehingga mengakibatkan air sangat deras di aliran sungai yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Baik, jadi ini kalau saya lihat dari kamera Anda, ini ada sejumlah petugas begitu ya di belakang Anda ini yang sedang mengatur lalu lintas. Ini dari arah mana ke mana ini atau apa yang sedang dikerjakan di sana? Apakah sedang terjadi pengalihan lalu lintas atau seperti apa, Franky? Ya, ini dari Polres Tapanuli Utara dan bersama Dinas Perhubungan Tapanuli Utara mengalihkan arus lalu lintas untuk berputar kembali supaya untuk jangan melewati akses untuk lokasi jalan longsor, sehingga Polres Tapanuli Utara bersama Dinas Perhubungan Tapanuli Utara untuk membalikan kendaraan dan untuk parkir untuk saat ini di wilayah Kota Tarutung. Demikian. Baik, tadi Anda sempat menyinggung terkait dengan Kota Tarutung seperti itu ya. Ini apakah Tarutung juga terdampak terkait dengan banjir bandang ini, terkait dengan cuaca ekstrim yang terjadi hari-hari ini? Seperti apa, Franky? Untuk di Kota Tarutung saat ini terjadinya seperti banjir bandang akibat ekstrim juga, sehingga beberapa lokasi mengalami ada longsor
Namun untuk korban jiwa di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara tidak ada untuk saat ini. Demikian. Baik, Franky, saya akan kembali konfirmasi terkait data dengan Anda. Saat ini seperti apa? Berapa banyak korban yang terjadi? Maksud kami, berapa banyak korban yang terdampak dari peristiwa ini tempat Anda melaporkan, Franky? Silakan. Untuk saat ini, yang terdampak dari korban yang meninggal, menurut informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Provinsi yang masih terdata untuk saat ini ada sebanyak 8 orang. Namun, 8 akibat orang yang akses meninggal begitu, Franky, atau? yang meninggal. Oke, baik. Selanjutnya, silakan. Untuk saat ini, kita masih mengumpulkan data di informasi dari lokasi bencana Kabupaten Tapanuli Tengah. Namun untuk saat ini kita sangat susah untuk mendapatkan informasi karena akses internet dan sangat lumpuh total, tidak bisa menggunakan apa-apa saja, sehingga kita sangat susah untuk mendapatkan informasi untuk saat ini. Demikian. Baik. Kalau dari informasi yang Anda dapatkan terkait dengan 8 korban meninggal dunia, apakah ini sudah dibawa ke keluarga atau masih di rumah sakit saat ini? Gimana? Terkait dengan korban meninggal dunia, ada 8 korban meninggal dunia tadi Anda sampaikan. Nah, ini dari informasi yang Anda dapatkan, apakah ini ke-8 korban meninggal dunia ini sudah dibawa ke rumah masing-masing atau masih di rumah sakit saat ini? Untuk saat ini korban yang ke-8 itu sebagian ada yang masih di rumah sakit dan sudah ada yang dibawa ke rumah masing-masing. Demikian. Baik, Franky, kita tentunya berharap bahwa situasi di tempat Anda melaporkan sekarang di Tapanuli tentunya bisa segera membaik dan segala akses juga baik internet begitu maupun jalur bisa segera pulih begitu. Dan tentunya kalau dari warga sendiri yang terdampak, mengharapkan apa bantuan yang paling diharapkan saat ini? Ya, warga yang terdampak untuk saat ini dari Kabupaten Tapanuli Tengah meminta kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk segera bisa menyalurkan bantuan, karena mereka saat ini yang terdampak bencana sangat susah untuk mendapatkan bantuan akibat akses jalan yang sangat susah dilalui untuk saat ini. Dan mereka berharap bantuan itu segera sampai kepada yang terdampak banjir bencana. Demikian. Baik, Franky Silitonga, kita berharap bantuan segera datang ke posko-posko pengungsian begitu ya, agar warga juga bisa segera mendapatkan bantuan. Terlebih dari semuanya ini kita berharap bahwa kondisi semakin membaik sehingga warga bisa kembali melanjutkan aktivitas. Terima kasih Franky Silitonga melaporkan langsung dari kawasan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali.